jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah batin-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Salam. Hari ini ibadah kita tanggal 14 Juni 2020 segera dimulai. Walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita masing-masing untuk kita beribadah di rumah saja. Sebelumnya kami mau membacakan warta jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Untuk ibadah selanjutnya kita tetap masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara online sambil menunggu keputusan dari PGI. Jemaat dimohon tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Jemaat GKSBS Bandar Sakti dimohon sabar selama kita belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja. Untuk wilayah Poncowati, kerja bakti hari Sabtu giliran kelompok 3. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Bapa yang surgawi, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, atas berkat sehat yang Tuhan berikan pada saat ini, sehingga pada saat ini kami boleh berhimpun dengan saudara kami masing-masing untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, kuduskan tempat ini, jauhkan dari segala yang jahat, sehingga kami dengan kesungguhan hati akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam keimanan kepadamu. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati, biarlah apa yang akan disampaikan hanya menurut kehendak-Mu saja, sehingga akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita awali ibadah kita pada saat ini dengan kidung jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia.
Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini bersama kita dasari dalam pengakuan kita demikian, bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai engkau juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan menerima bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Demikian firman-Nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut, kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait pertama dan kedua. Doa kebulatan tekad hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya, sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang.
mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Berita anugerah akan kita terima dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Mari kita pujikan nama Tuhan melalui kidung jemaat 23 bait pertama dan kedua. Mari kita bersama
akan hampiri tahta Tuhan di dalam doa sebelum kita boleh menerima berkat Tuhan dalam sabda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini Kau boleh nyatakan dalam berkat yang baru untuk boleh kami rasakan dalam ibadah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami yang saat ini tetap kami boleh lakukan. Kiranya apa yang sudah kami naikkan dalam pujian, apa yang sudah kami persiapkan untuk Tuhan pada saat ini, inilah ya Tuhan syukur kami untuk menerima anugerah berkat Tuhan yang selama ini boleh Engkau curahkan bagi kami. Tuhan Yesus yang di surga, pagi hari ini kami bersama keluarga kami untuk menyambut Tuhan dalam sabda. Kiranya Engkau bersabda bagi kami, dan biarlah hati, jiwa, dan roh kami boleh Engkau layakkan untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam firman. Terima kasih ya Bapa. Kiranya setiap sabdamu yang akan Engkau ilhamkan kepada kami sekalian, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Shalom. Kita akan menerima berkat Tuhan di dalam firman. Mari kita bersama membaca sabdanya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 9 ayatnya 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 saja. Mari kita baca bersama. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian sabda Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Berbahagialah kita sekalian umat Tuhan yang pada saat ini bersama membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, dan berusaha untuk melakukan dalam kehidupannya, karena sabdamu abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sudah mulai agak lega dalam suasana pandemi COVID-19 pada saat ini, yang sudah dinyatakan ada yang istilahnya new normal. Beranggapan orang bahwa new normal ini atau suasana yang baru dianggap sudah bebas dari penyakit, ya.
sudah kembali seperti kemarin, yang tidak lagi perlu ada aturan-aturan tertentu yang harus pakai masker, yang harus cuci tangan, kemudian tidak boleh bersalaman. Dianggap itu semua sudah tidak ada. Apakah begitu Bapak Ibu? Ternyata yang namanya new normal itu justru sesuatu yang baru yang akan kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Artinya membuat supaya normal tapi dalam bentuk hidup yang berbeda, dengan protokol kesehatan yang diatur, dianjurkan oleh pemerintah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang nanti akan kita lakukan untuk selama mungkin banyak waktu, bisa tidak hanya 1-2 bulan tetapi bisa setahun atau bahkan seumur hidup kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, firman Tuhan kita yang kita renungkan pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, akan saya berikan tema ya, hati yang tergerak dipulihkan dan memulihkan umat manusia. Tuhan Yesus dalam perjalanannya, kita bisa melihat bacaan kita, Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, memberikan pengajaran di rumah-rumah ibadat, dan juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus setiap saat. Setelah Tuhan Yesus melihat orang banyak yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, masyarakat pada saat itu membutuhkan Tuhan Yesus dikarenakan mereka mengalami kondisi yang tidak normal. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ya. Bahkan juga ada yang mengalami suasana gejolak politik yang tidak benar atau tidak nyaman. Melihat itu semua, hati Tuhan Yesus tergerak untuk membuat supaya apa yang mereka sedang alami itu Tuhan menolong dan menormalkan kembali, atau membuat mereka lebih baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan berat, Tuhan juga perhatikan. Seperti mereka dalam keadaan ada yang terkena atau kerasukan setan. Ini bukan penyakit, tetapi sesuatu yang berbeda. Tuhan pun turut campur tangan dan bahkan mengusirnya, setan-setan itu, dan memerdekakan. Kemudian Tuhan Yesus juga menemui orang yang kehilangan anaknya, keluarganya yang sudah mati. Bahkan Tuhan Yesus mau datang untuk menghidupkan kembali orang yang dicintai. Artinya Tuhan Yesus membuat kondisi itu di tengah-tengah keluarga baik kembali. Kemudian orang-orang yang sakit disembuhkan, artinya akan baik kembali. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus ingin mengajak para murid-muridnya sebagai pekerja, sebagai alat Tuhan untuk membuat normal dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang disebut Tuhan Yesus berpeduli untuk memulihkan keberadaan umatnya.
Tema kita tadi tergerak untuk dipulihkan dan memulihkan. Artinya apa bagi murid-murid Tuhan Yesus? Setelah Tuhan Yesus memulihkan mereka, tergerak hatinya, apakah murid-murid ini juga sebagai orang-orang yang harus dibenahi, harus diselamatkan? Jelas. Mereka dipanggil, kemudian mereka diajak, kemudian pula mereka diberikan bekal, yaitu kata Tuhan Yesus. Setelah mereka memanggil para murid-muridnya, mereka diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Berarti tidak hanya penyakit saja, kelemahan itu bermacam-macam. Murid-murid sudah disempurnakan, kemudian diajak untuk menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah murid-murid zaman sekarang? Adalah kita sekalian. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat pemulihan bagi umat manusia. Kondisi yang sekarang ini menjadi bagian perjuangan setiap manusia. Di lingkungan kita sekalian, dari yang terkecil pun, kita bisa melihat suasana pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kesulitan, perubahan, perbedaan hidup. Mereka ada yang sakit, mereka ada yang kesulitan ekonomi, dan bermacam-macam. Bahkan rencana-rencana banyak hal yang mereka lakukan harus terhenti, dan bahkan barangkali tidak jelas apa yang akan dilakukan ke depan. Mereka membutuhkan pertolongan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tergerak untuk melihat banyak orang yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Maka Tuhan Yesus memakai para murid-muridnya sebagai alatnya untuk membawa dalam pemulihan. Suasana pada saat ini ada yang barangkali tidak ada sesuatu persoalan dalam kehidupannya. Barangkali kita tidak begitu sulit. Artinya, mari bahwa hidup kita pada saat ini juga dibutuhkan untuk menjadi pemulih. Mari kita menengok ke kanan, ke kiri, saudara-saudara kita. Mari kita tergerak hati kita, karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan mari kita juga turut berjuang untuk memulihkan. Suasana new normal membutuhkan sesuatu perhatian bagi kita sekalian. Mari kita akan hidup yang berbeda. Tuhan memanggil murid-muridnya untuk hidup yang berbeda. New normal bagi murid-murid Tuhan Yesus, juga new normal bagi kita sekalian dan untuk orang lain. Dengan kalau sekarang ini ada protokol kesehatan, mari kita lakukan. Dengan pun pula cara-cara yang saat ini kita akan membawa saudara-saudara kita untuk terlepas dari kesulitan-kesulitan. Mereka yang sakit tidak hanya pada fisik. Mungkin kita bersama sudah berupaya untuk melihat saudara-saudara kita yang lain dalam arti fisik, kita sudah membantu, dalam arti ekonomi kita sudah membantu, atau yang belum, mari kita juga perhatikan supaya apa yang dilihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tergerak hatinya, biarlah kita juga tergerak hati kita. New normal juga mengondisikan dalam kehidupan saudara-saudara kita yang sakit, yang sifatnya mungkin tidak kelihatan, yaitu sakit rohani. Dianggap kalau sudah pandemi ini semua dibebaskan, ya, tidak usah ke gereja, tidak usah sekolah, tidak usah bekerja, bahkan
di rumah saja, membuat kita juga mengatakan ini sudah libur, untuk ibadah libur, bersyukur libur. Justru orang-orang yang semakin jauh dari suatu persekutuan ibadah kita itu termasuk orang yang sakit. Kemudian juga kita sudah berupaya untuk mengadakan ibadah bersama di tengah-tengah keluarga dengan online, tapi banyak pula saudara-saudara kita yang tidak melakukan. Mereka juga bagian orang yang harus ditolong. Mari Bapak Ibu yang sekarang ini boleh melakukan ibadah ini dan diajak oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membawa pemulihan yang kita sekalian sudah dipulihkan. Mari kita mengajak saudara-saudara kita, baik secara rohani jiwanya, mari kita tolong mereka supaya mereka juga dipulihkan dan memiliki kehidupan yang baru. Begitu pula mereka yang sekarang menderita dalam fisiknya barangkali. Mari kita juga hadir dalam pertolongan, motivasi, doa. Barangkali mereka juga kita lihat ada yang kekurangan. Mari kita saling berbagi supaya mereka pun juga menikmati kepulihan. Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya dan membekali untuk membawa mereka sekalian melenyapkan atau menolong dalam kelemahan banyak orang. Biarlah kehadiran kita pada saat ini boleh menjadi penolong mereka untuk menikmati suasana kehidupan yang pulih, yang semula lebih baik. Biarlah kita orang yang sudah dipulihkan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan banyak umat manusia yang sekarang ini butuh pertolongan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan yang sudah bersama kita renungkan dengan menaikkan pujian PKJ 127 bait pertama dan yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita akan satukan hati jiwa kita, kembali menghampiri tahta Tuhan dalam doa. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih firman yang sudah Engkau taburkan untuk membawa kami dalam pembaharuan hidup kami ini. Tentu pula ya Tuhan, sekarang Engkau boleh memakai kehidupan kami untuk memperbaharui
kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Biarlah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dasar kehidupan kami untuk banyak orang. Maka ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan menjadi bagian terus-menerus untuk gaya kehidupan umat Tuhan pada masa-masa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk suasana kondisi bangsa dan negara kami, yang kami bersyukur Tuhan kalau sudah mulai diberlakukan suasana yang normal dengan segala aturan protokol kesehatan. Biarlah Tuhan membimbing kami sekalian umat Tuhan untuk semakin disiplin dalam memperhatikan kesehatan kami masing-masing, dan bahkan kami boleh memperhatikan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Adalah baik untuk boleh kami lanjutkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk para jemaat Tuhan yang saat ini juga membutuhkan pemulihan dalam kehidupannya, baik terutama dalam pemulihan kesehatan. Mereka membutuhkan atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus melalui orang-orang yang terdekat. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh memperhatikan bagi mereka yang pada saat ini sedang menderita sakit, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, dalam perhatian, baik secara motivasi, semangat, dan pun pula ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang pada saat ini membutuhkan pemulihan kehidupan perekonomiannya. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, melalui pertolongan orang-orang yang Engkau pakai sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang mengalami kerusakan, keretakan dalam kehidupan rumah tangga, juga Tuhan nyatakan dalam berkat-Mu cinta kasih yang boleh mendasari kerukunan mereka, membangun kembali dalam kehidupan rumah tangganya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini mempersiapkan diri untuk memasuki babak yang baru dalam suasana persekutuan ibadah bersama di gedung gereja, yang saat ini masih dipikirkan dan bahkan dipersiapkan dengan segala kemampuan yang tentu menjadi kewajiban untuk mentaati protokol kesehatan. Mampukan setiap pengurus gereja Tuhan, terutama GKSBS Bandar Sakti, supaya kami boleh memikirkan seluruh kelompok wilayah yang ada boleh bersama-sama kembali terlayani dalam ibadah persekutuan di tengah-tengah gedung gereja. Mampukanlah ya Tuhan untuk kami sekalian melakukan itu semua, dan tentu membutuhkan waktu yang masih panjang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang saat ini sudah memberikan kelonggaran untuk beraktivitas bagi para masyarakat Indonesia, baik usaha-usaha yang sifatnya mengumpulkan massa sudah mulai dibuka. Biarlah Tuhan Yesus yang di surga, para pemerintah, pemimpin-pemimpin kami juga memberikan keteladanan, contoh sebagai pemimpin yang akan membawa pada bangsa dan negara ini untuk terpulihkan dari kondisi yang buruk yang saat ini sedang diperjuangkan
untuk terlepas dari pandemi COVID-19, pun pula masyarakat yang ada boleh bergandeng tangan untuk mewujudkan itu semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita saatnya diberikan kesempatan untuk mengaturkan syukur dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Penatua Purwono. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita memberikan persembahan. Sebelumnya, marilah kita dasari melalui firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian firman-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita berikan persembahan, kita pujikan nama Tuhan. PKJ 147. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami hendak mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian PKJ 251 bait pertama dan yang kedua akan kita pujikan
sebagai pujian penutup kita, bagai kapal yang berlayar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari bersama kita nyatakan pengakuan iman kita dan sekaligus kita ikat persaudaraan iman kita. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Allah itu damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita sekalian apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
Engkau